Selamat datang kembali ke rumah, pemilik Lanshan nomor 1. Aku akan membawa orang untuk memeriksa rumah. Sayang, tunggu sebentar. Sayang, rumah ini aku periksa saja untukmu. Kembali saja dan istirahat. Tidak apa-apa, Ardiansyah. Aku tidak lelah. Hal-hal seperti inspeksi rumah, serahkan saja pada mereka untuk melakukannya. Sayang, rumah ini bernilai ratusan juta. Ini yang kamu beli untuk rumah pernikahan kita. Aku harus mengawasinya secara pribadi agar pantas dengan pengorbananmu. Ardiansyah, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Mulai dari mengelola perusahaan, hingga memeriksa rumah pernikahan, segala urusan besar dan kecil, semuanya kamu bantu aku dengan detail. Jika tanpamu, apa yang harus kulakukan? Dasar bodoh. Apapun yang kamu pedulikan, aku akan mengerahkan 1000% ketulusan untuk menanganinya. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Aku sudah memesankan teh sore untukmu. Pergilah bersantai. Baiklah. Tunggu sebentar, sayang. Berikan kunci villanya padaku. Kuncinya ada di dalam tas. Ambil saja sendiri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Dadah, Swamai. Somai, kerabat di rumah tidak ada yang percaya. Aku punya pacar seorang CEO. Sekarang, di depan mereka, aku tidak bisa mengangkat kepala. Tidak apa-apa, sayang. Kalau begitu, tas ini kuberikan padamu. Nanti saat bertemu kerabat, pakai tas ini untuk membantumu menjaga citra. Ya Tuhan, Hermes. Suamiku memang sangat murah hati. Somai, aku punya satu permintaan lagi. Bisakah kamu memberiku rumah ini? Juga, aku ingin menjadikannya sebagai rumah pernikahan kita. Baiklah, kuberikan juga padamu. Lagi pula, putri sekarang terhadapku sangat setia. Dia masih punya banyak rumah atas namanya. Satu saja sudah cukup untuk rumah pernikahan. Yang ini juga tidak masalah. Teman-teman, ini villa mewah besar. Yang diberikan oleh suami Kairai. Kalian semua pasti pernah dengarkan, lampu ini diimpor dari Prancis. Lanshan no. 1. Putri, bukankah kamu juga membeli rumah pernikahan di sini? Apakah hari ini serah terima dan pemeriksaan rumah? Betul. Melihat waktu ini, Ardiansyah seharusnya sudah selesai memeriksa rumah. Putri, kamu sekarang benar-benar tenggelam dalam cinta. Bahkan perusahaan pun kamu serahkan padanya untuk dikelola. Kamu terlalu percaya padanya. Ya, Ardiansyah pernah bilang, dia yatim piatu. Selain aku, tidak ada yang menganggapnya keluarga. Aku memberinya uang, memberinya semua yang dia inginkan. Jadi, dia pasti tidak akan mengkhianatiku. Baiklah, Nona putri kita ini memegang kendali penuh. Jadi, bisakah kamu mengajakku melihat-lihat rumah pernikahan kalian? Tentu. Kalau begitu, mari kita kembali sekarang, dan beri Ardiansyah kejutan. Eyo. Ya, kamu tidak apa? Bibi ini menabrak orang tapi tidak bilang maaf. Katakan saja, berapa banyak yang ingin kalian peras? Putriku ini, calon, nyonya besar perusahaan. Ibu, sedang apa? Kita mau lihat rumah. Sudah datang. Hermes ITU. Kenapa sepertinya milikku? Sini, aku foto lagi. Cantik. Sini, kamu ke sini. Oke, juga cantik. Biar aku foto bunga ini. Bagus sekali. Bunga-bunga yang dipelihara semuanya kesukaanmu. Sepertinya Ardiansyah si pria parasit ini masih ada gunanya juga. Ya, sudah kubilang padamu, Ardiansyah itu sangat teliti. Rumah ini benar-benar mewah. Kamu? Kenapa kalian berani-beraninya mengikuti sampai ke sini? Putri. Cepat usir mereka. Siapa itu? Berani-beraninya membuat masalah di wilayahku. Kamu, Putri. Ibu, kenalkan. Ini temanku, Putri.
Oh, jadi kamu yang... Julius suka pame kekayaan itu. Rina, Aku ingat kamu bilang, temanmu ini, waktu sekolah, punya uang saku puluhan ribu. Sangat berlebihan. kenapa sekarang? Jadi gelandangan sampai harus bersih-bersih? Kamu bicara apa sih? Putri tidak gelandangan. Sudahlah, Putri. Aku tidak punya waktu hari ini untuk berdebat denganmu, si petugas kebersihan. Ini 10 juta rupiah. Ambil ini. Cepat pergi dari villa ini. 10 juta? Aku akan memberimu 20 juta. Pergi dari sini. Kamu pura-pura APA. Dulu waktu sekolah, kamu menjilat beberapa anak orang kaya untuk mempertahankan identitasmu sebagai sosialita palsu. Sayangnya, yang palsu tetaplah palsu. Ibu Putri adalah orang terkaya senasional. Selalu orang lain yang bergantung padanya. Orang terkaya, lebih tepatnya orang yang berutang banyak, kan? Ada apa ribut-ribut? Ini adalah kediaman pribadi, bukan pasar sayur. Oh, ternyata Nyonya sudah datang. Nyonya datang tidak bilang-bilang, jadi saya tidak sempat menyiapkan teh dan kudapan. Naonia, APA, kamu bilang dia nyonya? Memangnya siapa lagi? Benar. Pacar putriku adalah CEO grup Song, Ardiansyah. Ibu, kalau bicara harus pakai bukti. Bukti, Lia ini, Ini adalah model terbaru Hermes, diberikan oleh Ardiansyah. Apa masih perlu bukti? Tas ini milikku. Putri, sekarang kamu hanyalah seorang petugas kebersihan. Siapa yang memberimu keberanian, berani merebut tas bermerekku? Selain itu, villa di depanmu ini adalah rumah pernikahan yang diberikan Ardiansyah untuk Rina. Kamu tidak mungkin mau merebut ini juga, kan? Apa katamu? Sertifikat properti villa ini jelas tertulis nama Putri. Gadis-gadis muda sekarang ini malas berusaha, hanya bermimpi. Apakah ini milikku? Biar Ardiansyah yang menghadapimu untuk membuktikannya. Rina, berani kau suruh suamimu mengangkat telepon? Kalau mau menelepon, silakan. Aku tidak takut padamu. Suamiku, ada seorang tukang bersih-bersih di sini. Dia bersikeras tas dan villa yang kau berikan padaku adalah miliknya. Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Baiklah, istriku sayang, suamimu akan membantumu. Ini suara Ardiansyah. Aku adalah General Manager Grup Song, Ardiansyah. Orang yang kau carry masalah dengannya adalah istriku. Jika kau tidak ingin mati, berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Memintaku berlutut dan minta maaf? Kecuali kau datang sendiri kemari. Dasar tidak tahu terima kasih, kau tunggu saja. Halo, manajemen properti, saya pemilik nomor 1 di Lishan, Ardiansyah. Ada seorang wanita yang membuat onar di depan pintu. Minta mereka menanganinya sebagai pelanggaran ilegal. Jangan kotori tempatku. Ardiansyah, kau menggunakan barang-barangku untuk membujuk simpananmu. Semua ini satu persatu. Aku akan menghitungnya denganmu. Nanti. Putri, aku sarankan kau sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Nanti kalau Ardiansyah datang, dia bisa membuatmu menderita lebih sedikit. Kalau Ardiansyah datang, yang harus berlutut, mungkin bukan aku. Putri, di saat seperti ini, kau masih berpura-pura. Anshin, kalau kau mau terus bekerja di sini, pegang dia untukku. Saya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau, seorang petugas kebersihan, siapa yang memberimu keberanian untuk menggangguku? Nanti kalau Ardiansyah datang, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kalian berani menyentuh Putri? Ibunya tahu, dia tidak akan memaafkan kalian. Jangan bergerak. Putri, kau benar-benar hebat, ya? Menggunakan ibumu. Cerita sebagai orang terkaya di negeri ini. Kau sudah menipu banyak orang, kan? Tapi kenyataannya kejam. Sekarang kau hanyalah seorang petugas kebersihan, tanpa uang dan kekuasaan. Sedangkan pacarku, dia adalah bos besar perusahaan. Dengan lambaian tangannya, aku akan punya uang tak terhingga. Konyol. Ardiansyah dan segalanya tentang dia adalah milikku. Bukan giliranmu untuk sombong di sini. Kau masih berani membantah? Bu, Anshin. Pegang mereka untukku. Lepaskan aku.
Apa yang akan kalian lakukan pada putri? Tentu saja, menggores wajahnya, agar dia tidak bisa memikat pria lagi selamanya. Entikin. Lepaskan aku semua. Nona Song, Anda baik-baik saja? Saya pemilik tempat ini. Sekarang saya perintahkan kalian. User Mirka. Kami perlu memverifikasi status kepemilikan Anda. Verifikasi apa? Akan saya tunjukkan sekarang bahwa saya pemilik tempat ini. Sudah lihat? Saya punya kunci villa ini. Saya pemiliknya. Tunggu sebentar, sayang. Berikan kunci vilanya padaku. Kuncinya ada di tas. Ambil saja sendiri. Ternyata Ardiansyah membantuku memeriksa rumah. Itu untuk memudahkan dia dan simpanannya. Sekarang kalian takut. Ya, cepat bersujud dan minta maaf pada putriku. Putri, sepertinya Ardiansyah, si pria parasit itu, benar-benar mengkhianatimu. Kalian berdua, cepat usir kedua wanita ini dari sini. Coba saja ada yang berani menyentuhku. Bagus sekali kalian. Sekarang saya akan segera menelepon suamiku agar kalian tidak bisa berkutik. Suamiku, cepat datang. Aku hampir saja diintimidasi oleh petugas kebersihan ini. Habis-habisan. Ardiansyah, saya ingin melihatmu dalam 5 menit. Berani-beraninya kau memerintahku? Dasar petugas kebersihan sialan. Kau tunggu saja. Ardiansyah, sebaiknya kau segera datang. Aku sudah tidak sabar menunggu pertunjukanmu. Putri, kunci pintu ini mengakuiku sebagai pemiliknya. Tunggu suamiku datang. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Sadarlah, cepat pergi dari sini. Jangan permalukan aku di sini. Kau punya kunci pintunya. Memangnya kenapa kalau punya? Cari saja tukang kunci sembarangan. Siapa saja boleh. Kalau berani, keluarkan sertifikat propertinya. Kau Piker Nona Chin. Tidak punya sertifikat properti? Putri. Cepat keluarkan. Untuk kedua gadis ini, Biar Merikalia. Sertifikat properti. Sedang Dyrus. Tidak akan keluar sesaat itu. Kebetulan sekali. Sertifikat propertiku. Kebetulan selalu kubawa. Ternyata benar pemiliknya. Nona Qin, bukankah Anda bilang? Ryowe, ada apa? bukankah kau bilang, rumah ini dibelikan suamimu, untukmu? Apa artinya si Lunan Cuan itu? Uangnya semua dari Wan Wan. Dia sama sekali tidak punya uang untuk membeli rumah. Hasil editan. Pasti hasil editan. Kau. Putri. Berani sekali kau bawa sertifikat palsu. Apa kau benar-benar berpikir, semua orang bodoh? Sertifikat properti ini, kalau ada nama Medan, Lunan Chuan, aku mungkin akan curiga. TAPI, yang ini, hanya ada namamu sendiri. Rumah semahal ini, kaya dermawan mana yang punya hak untuk membelikannya? Dan hanya tertulis namanya saja. Pemalsuannya benar-benar tidak becus. Sertifikat palsu, kau pikir bisa pamer di depanku? Kau, Biar saja Kober pura-pura. Wan Wan, tas barumu, dan sertifikat propertimu. Aku akan membuat mereka tahu. Harga kesombongan di depanku. Halo sayang, aku sudah di depan kompleks. Bagaimana urusan itu? Sayang, wanita itu membawa sertifikat properti, dan bilang itu rumahnya. Pasti palsu. Tunggu sebentar, aku segera sampai. Putri tidak mungkin ada di sini, jadi sertifikat itu pasti palsu. Jelong Van Cleef UR Pels ini, seharga 200.000. Ini untukmu, anggap saja kamu beruntung besar. Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Rina, coba kamu cari sekarang tas Haute Couture Dove. Lihat apa yang baru saja kamu injak. Itu apa? Dove. Kesempatan untuk tas custom seperti ini membutuhkan lelang di Jenewa. Untuk mendapatkannya, tiket lelangnya pun hanya untuk 0,1% dari seluruh dunia. Sangat langka. Dove. Biar saya lihat.
Apa? Pesanan kerajaan. Seharga 10 juta. Nilai tiket ini tidak akan saya hitung dengan kalian. Lagi pula, mereka memberikannya kepada saya setiap tahun. Bahkan jika dihitung biaya pencarian bahan dan biaya tenaga serta material, kalian ganti rugi 20 juta kepada saya. Masalah ini selesai. 20 juta. Kamu terobsesi uang sampai gila, ya? Hanya karena kamu tidak melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Semua catatan lelangku dan catatan pembelian, semua ada di ponsel. Jika kalian tidak bisa mengganti rugi, bersiaplah masuk penjara. Nona Ratty, saya hanya ingin membantumu meluapkan amarah. Kita benar-benar akan masuk penjara, 20 juta. Tadi saat kamu menginjaknya, bukankah kamu terlihat sangat sombong? Sekarang kamu jadi penakut, ya? Siapa yang penekat? Tunggu saja, suamiku akan segera membantuku menyelesaikannya. Halo. Sayang, tas yang dibawa wanita ini, Mirekdorf, dia sekarang memaksaku membayar. APA, kamu berani berurusan dengan orang yang memakai merek Dorf? Sayang, jangan marahi aku, bukankah kamu bilang sebelumnya? Kalau ada masalah apapun, kamu akan membantuku menyelesaikannya? Tidak, APA Rade. Aku bisa menanganinya. Kamu dan ibu pergi ke rumah baru dulu. Bereskan barang-barang. Aku akan segera menyusul. Sol membayar, ITU mudah. Tapi orang yang bisa membeli merek Dorf, pasti bukan orang biasa. Namun, di Rongcheng, belum ada yang berani menentang keluarga Song. Ardiansyah, kamu makan dari keluarga Songku, menggunakan keluarga Songku, dan pada akhirnya, kamu berani mengecewakanku? Halo, sayang. Aku ada masalah di luar. Bisakah kamu mewakili keluarga Song untuk membantuku menyelesaikan? Song Wan ini selalu patuh padaku. Kenapa dia memutus teleponku? Jalankan lebih cepat. Baik. Suamiku akan segera datang. Songwan, jangan terlalu senang. Bu. Mari kita masuk dan istirahat. Biarkan dia menunggu uangnya. Menginjak tasku lalu mau pergi? Hentikan mereka. Baik. Buka mata kalian. Dan Lia siapa kami? Putriku adalah istri Tuan Lu. Kalian mau bertahan di Rongcheng di masa depan? Nak? Cepat katakan sesuatu. Berani menghalangiku? Suamiku akan segera datang. Dia orang terkaya di Rongcheng. Berani menyentuhku? Kalian orang-orang yang tidak punya mata. Kalau suamiku datang, aku akan memecat kalian semua. Baiklah, biarkan suamimu datang. Lihat hari ini, siapa yang akan menghancurkan siapa? Lihat siapa yang berani menyentuh orangku. sayang, akhirnya kamu datang. Menant-tu? Kamu harus cepat selamatkan kami. Wanita itu mau memeras kami 20 juta. Siapa kamu ini, berani menyentuh orangku? Ya, aku akan merekam di sana. Usahakan mereka bicara lebih banyak soal urusan pribadi. Semakin detail semakin baik. Tenang saja, aku jamin mereka akan menunjukkan jati diri asli mereka. Lihat siapa yang berani menyentuh tunanganku sedikit saja, coba saja. Sayang, akhirnya kamu mengakui. Aku tunanganmu. Cepat atau lambat. Setelah rumah ini selesai direnovasi, kita akan bertunangan. Pertunangan. Menggunakan rumah yang kubeli. Untuk pertunangan kalian? Sungguh konyol. Jangan berakting drama menyedihkan di sini. Sudah siap dengan kompensasi 20 juta? Hanya 20 juta? Aku beri 30 juta. TAPI. Kamu harus membuat tunanganku tenang. Sayang, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Kalau begitu, suruh dia berletak dan membersihkan rumah baru kita ini. Lu Nanchuan, kamu benar-benar kejam sekali. Aku benar-benar salah menilai dirimu. 30 juta. Jika kamu bisa memberikannya, aku akan membersihkannya. Hanya 30 juta. Untuk membuat kesayanganku tersenyum. Sangat pantas.
Nona Qin benar-benar beruntung. Tidak disangka Tuan Lu sangat menyayangimu. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Tirongshenge, tidak ada yang berani meragukan kemampuan bayarku. Lihat, 30 juta. Bagi kami, hanyalah angka. Cepat berlutut dan bersihkan lantai. Aku akan menelepon bank untuk memastikan kamu punya hak memindahkan 30 juta. Jangan sampai itu hanya cek kosong. Heh. Periksa, cepat periksa sekarang. Setelah kamu periksa dengan jelas, agar wanita gila ini berlutut dan meminta maaf pada kesayanganku. Halo Sekretaris Sang. Segera hentikan semua. Izin pembayaran Ardiansyah. Ardiansyah, kalau cek ini palsu, giliran kamu yang berlutut di seluruh villa ini. Kamu saja berani meragukan kekayaanku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Suamiku adalah manajer umum Grup Jaya Abadi. Grup Jaya Abadi lo? Wanita ini hanya berjuang sia-sia. CIH. Halo, apakah ini bank? Saya ingin menanyakan Ardiansyah, cek ini, apakah valid? Halo, pelanggan. Cek yang dikeluarkan oleh Bapak Ardiansyah yang Anda tanyakan adalah tidak valid. Ini tidak mungkin, padahal tadi pagi aku baru saja menggunakannya. Sayang, sebenarnya ada APA ini? Kamu, jangan bohongi kami. Beberapa hari yang lalu kamu bilang, 20 juta rupiah itu hanya uang jajan bagimu. Kenapa sekarang ceknya tidak bisa dicairkan? J'engage ma main dans Gang Camille Berdua. Ibu, jangan mendesak dulu. Pasti sistem banknya yang error. Aku tinggal telepon saja, pasti beres. Oh, beres. Bapak Ardiansyah, mau bereskan pakai apa? Bukankah tadi Anda sesumbar bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota damai yang berani meragukan kemampuan belanja Anda? Kenapa sekarang 20 juta rupiah saja tidak bisa Anda keluarkan? Jangan-jangan kekayaan Anda itu hanya omong kosong belaka? Kamu bicara omong kosong. Suamiku berbisnis lintas negara. Wajar saja kalau sesekali akunnya dibekukan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa hidup dari belas kasihan orang lain. Betul. Rani kami sebentar lagi akan menjadi nyonya besar keluarga kaya. Orang miskin seperti kalian, mana bisa mengerti cara kerja bos besar ini? Oh, cara kerja bos besar? Ya, yaitu membuat tunangannya malu di depan umum. Nona Rani, apa Anda benar-benar percaya padanya? Kalau begitu, suruh dia segera transfer uangnya. Halo, Putri. Ada apa dengan akunku? Kenapa tidak bisa membayar? Ardiansyah, Sekretaris Zhang bilang kamu, pengeluaranmu terlalu besar akhir-akhir ini, jadi transaksi besar dibekukan sementara. Aku akan coba tanyakan lagi untukmu. Ini tidak mungkin, Putri. Kamu sekarang. Bisnis lintas negara begini, kupikir itu penipuan lintas negara. Tapi tas ini, saat orang-orang itu menginjaknya tadi, bukankah mereka sangat sombong? Sekarang takut, ya? Ini. Bukankah ini tas keluargaku? Hei menantu laki-laki, tas ini pasti dia mencurinya darimu. Setelah mencuri barang, masih begitu sombong. Aku lihat kamu masih berani sombong. Katakan pembelian APA pun. Semuanya dipalsukan dari hasil mencuri kan? Mencuri. Pemilik tas ini adalah sahabat baikku. Aku tidak pernah bilang tas ini milikku. Nona, tas yang begitu berharga ini tentu saja milik CEO Lu, orang terkaya di kota Jaya. Barang curian kalian, berani minta kompensasi? Benar. Sekarang, Gilliran Camille. menangkap kalian dan memasukkan kalian ke penjara. Menantu laki-laki, Tolong Jangan. melepaskan para pencuri ini. Karena CEO Lu bilang tas ini miliknya. Dia seharusnya kenal pemilik tas dan teman baiknya, kan? Atau sibuk menyenangkan kekasih baru. Sampai-sampai melupakan pemilik aslinya. Kamu Putri. Sepertinya CEO Lu belum terlalu sombong sampai tidak mengenali siapapun. Kalau begitu tas ini, sudahkah kamu pikirkan baik-baik milik siapa? Sayang, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Segera tangkap wanita ini dan masukkan ke penjara. CEO Lu, bukankah kamu akan menjelaskan kebenarannya kepada wanita ini? Sayang, kebenaran apa? Saya.
Karena Pak Ardiansyah tidak mengakuinya, sekarang saya akan menelepon pemilik tas itu. Biarkan dia datang melihat tasnya sendiri. Diinjak siapa, dan siapa lagi. Dijadikan properti sendiri. Hei, jangan pukul. Tolong jangan pukul. Mbak Maya, kalau ada yang ingin dikatakan, mari kita bicarakan perlahan. Bicarakan perlahan. Ceritakan perselingkuhanmu dengan wanita ini. Ceritakan bagaimana tas tunanganmu kamu jadikan milikmu. Atau ceritakan bagaimana kamu sambil menghabiskan uang tunanganmu sambil membawa selingkuhanmu tinggal di villa yang dibelinya. Ardiansyah, saya benar-benar penasaran dari mana kamu dapat begitu banyak uang untuk dihabiskan pada selingkuhan ini. Uang saya. Semuanya adalah gaji saya sebagai manajer umum yang saya dapatkan. Tidak ada hubungannya dengan tunangan saya. APA, kamu punya tunangan? Lalu aku ini apa? Nona Qin, baru tahu sekarang, kamu pikir semua merek mahal ini dan villa ini, dari mana asalnya? Semuanya berkat membujuk tunangannya dan menipunya untuk mendapatkannya. Kamu mengikuti pria parasit seperti ini, benar-benar mengira kamu sudah menikah dengan orang kaya. Kamu mengada-ada. Kamu bikin ulah, lihat dulu tempatnya. Berani sekali kamu memukul putriku. Kamu. Ardiansyah, dia memukulku. Rade, jangan marah. Aku dan tunanganku itu hanya main-main saja. Kalau bukan karena keluarganya kaya, aku tidak akan memperdulikannya sama sekali. Dan uangku itu, semuanya kuhabiskan untukmu, hanya padamu aku tulus. Ardiansyah, kamu menghabiskan uangku untuk memelihara selingkuhan, dan berani menggelapkan dana perusahaan. Untungnya, aku menemukan wajah aslimu, maka bersiaplah untuk balas dendamku. Benarkah? Kamu benar-benar hanya demi uang bersamanya? Tentu saja benar. Di hatiku, hanya ada kamu. Hello, Ibu? Ardiansyah itu selingkuh. Dia bahkan membawa selingkuhannya tinggal di rumah pernikahan kami. Bajingan ini. Putri, kamu tunggu saja. Ibu akan segera ke sana. Iya, Ibu. Hati-hati di jalan. Ardiansyah, apa kamu tidak punya malu? Kamu menghabiskan uang temanku sambil mengucapkan kata-kata yang lebih rendah dari babi dan anjing. Apa kamu pikir semua orang akan percaya omong kosongmu? Putriku dan Bapak Ardiansyah itu cinta sejati. Temanmu yang jadi pria parasit tentu saja tidak akan mengerti. Baiklah, kalian semua ini berkomplot. Kalian pasangan selingkuh. Tunggulah sampai kalian tidak punya apa-apa. Aku sekarang akan menelepon temanku. Nona Maya. Ini sedikit uang. Anda terima saja dulu. Anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi. Jika nanti ada APA. Jangan sungkan mencari saya. Siapa yang peduli dengan barang kotoranmu itu? Ambil uang busukmu dan pergi. Nona Maya. Sebagai temannya, APA Anda tahu betapa jaman senteku? dia sama sekali tidak bisa hidup tanpaku. Apa Anda tega melihat teman Anda hancur? Kenapa kamu tidak punya malu begitu? Apa kamu benar-benar berpikir temanku tidak bisa hidup tanpamu? Bukankah dia memang tidak bisa hidup tanpaku? Kamu lebih baik tahu diri. Ambil ini dan tutup mulutmu, agar tidak membuat semua orang malu. Ardiansyah, Jaleng ITU adalah tanda cinta kita. Ternyata kamu menganggapnya begitu remeh. Ardiansyah, saat kamu tidak punya apa-apa, putri yang membawamu masuk ke perusahaan. Tidak berterima kasih saja sudah cukup, berani mencari alasan untuk perselingkuhanmu. Apa yang saya katakan salah? Putri. Selain menghamburkan uang keluarga, apa dia tahu apa itu romantisme? Dia bilang membeli bunga untuknya itu boros. Membawanya ke bar dia bilang terlalu berisik. Kalau bukan karena ibunya kaya, siapa yang sabar membujuknya? Suamiku benar. Orang kaku sepertinya sama sekali tidak pantas kamu sayangi. Benar. Ruoweiku 100 kali lebih baik darinya. Lihat, ini semua bukan salahku. Salahkan saja dia, karena tidak cukup menarik. Ardiansyah, wajah aslimu akhirnya terbongkar. Bagaimana bisa aku menyukai pria menjijikan sepertimu? Shen Yu mengikuti putri, selain menjadi bayangannya. Apalagi yang bisa kamu dapatkan? Dia memang orang yang egois. Bagaimana kalau mulai hari ini kamu ikut aku dan Ruowei? Kami pasti akan memberimu keuntungan. Pikirkan baik-baik.
Benar, meskipun kamu menyinggungku hari ini, TAPI, selama kamu membantu suamiku menjaga rahasia. Saat dia mengambil alih Song Corporation, kamu bisa menjadi pelayanku. Menjadi pelayanmu? Kalian berdua, benar-benar pemimpi. Sekarang juga aku akan meneleponnya. Aku akan membongkar wajah menjijikkanmu. Masih mau menelepon? Sudah tanya saya? Hari ini, tidak ada dari kalian yang boleh pergi dari sini. Ardiansyah, berani sekali kamu membatasi kebebasan orang lain. Kenapa masih diam saja? Jaga dia baik-baik antaku. Pak Ardiansyah, ini tidak sesuai aturan. Kan, aturan? Dia adalah pemilik kompleks nomor 1. Kalian berani tidak mendengarkan perkataan pemilik? Apa kalian pikir pacarku mudah diganggu? Menantuku adalah orang terkaya di kota Sentosa di masa depan. Memecat kalian para pengelola properti ini hanyalah masalah satu kata. Sekarang juga saya pecat kalian semua. Besok tidak usah datang bekerja. Memecat orang memang gagah sekali. Ardiansyah, apa kamu lupa siapa yang membelikan jasmu? Apa kamu lupa siapa yang membelikan rumah ini? Tanpa Putri, kamu bahkan tidak mampu membayar biaya properti. Tenang saja. Kamu sudah melihat kejadian ini. Kamu sudah terseret ke dalamnya. Jaga dia baik-baik antaku. Setelah masalah ini selesai, aku akan menjadikanmu manajer properti. Pak Ardiansyah, apa yang Anda katakan itu benar? Nona Shanyu, maafkan saya. Lepaskan aku, Ardiansyah. Kamu orang yang hina. Siapa itu? Tidak diangkat? Jangan pedulikan. Kenapa? Kamu takut mengangkatnya? Apa kamu takut dia menemukan masalahnya? Tutup mulut wanita ini. Segera. Jangan sampai istriku mendengar sesuatu yang salah. Akulah yang. Hei, istriku. Maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru tadi. Apakah kartuku sudah dibuka blokirnya? Ardiansyah, kenapa kau begitu ingin uang? Untuk APA? Tentu saja semua ini kulakukan. Untukmu, aku ingin memberimu kejutan besar. Kau di mana sekarang? Aku akan mengantarkan uangnya langsung padamu. Aku sedang melihat progres renovasi di rumah baru kita. Kau tidak perlu datang sendiri. Aku tidak tega melihatmu lelah. Minta saja, bagian keuangan mentransfer uangnya ke rekeningku. Dasar bodoh. Dijual pun masih menghitung uangnya. Ardiansyah, hari ini aku juga untukmu. Menyiapkan kejutan. Mau lihat? Kejutan? Istriku, selama kau bahagia setiap hari, itu sudah kejutan terbesar bagiku. Apakah itu surat pengalihan saham? Atau mobil mewah? Apapun itu pasti barang bagus. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Biar kulihat. Apakah kupua? Kau, kenapa kau ada di sini? Putri, Denga, aku akan jelaskan. Ini semua salah paham. Aku dan dia hanya teman biasa. Dia hanya datang melihat renovasi. Salah paham? Aku tadi melihat dari belakang. Dengan sangat jelas. Kau memelunya. Untung saja dia hanya melihat pelukan itu. Dan tidak mendengar perkataan itu. Masih ada harapan. Putri, jangan terlalu banyak berpikir. Aku dan dia sungguh tidak punya hubungan apapun. Suamiku, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Dia itu yang kubilang padamu. Wanita tidak sopan itu. Dia tahukah akan datang. Jadi dia kabur. Pasti dia penjkat. Kalian, kau tadi teras. Ya, aku selalu di sana. Dan aku merekam semuanya. Pacarmu bilang aku pengecut. Menurutmu bagaimana? Putri, jangan marah lagi. Rina masih muda dan belum mengerti. Suamiku, apa maksudmu? Dia hanya iri karena kita mesra. Dia, yang tidak punya apa-apa selain uang. Wanita to attack Minarik. Kenapa dia bisa bersamamu? Bicaralah lebih sedikit. Ardiansyah, jelaskan di depan mereka berdua. Saya pakar aku. Kau putri. Lalu? Kau orang terkaya di Rongcheng, Putri Tunggal Sari, dan kau adalah tunanganku. Orang terkaya? Kau bilang ibunya itu? Sorry. Gurup Song, ternyata Putri Tunggal Sari. Oh, ternyata pemilik aslinya. Astaga, pusat keuangan di timur kota. Pusat komersial di barat kota, semuanya adalah properti keluarga Song. Yang terakhir kaliku renovasi, Villa Mua Tepi Sangke ini, saya dengar dari pemiliknya, bahwa seluruh kompleks perumahan, dikembangkan oleh bos Song. Kau jangan mengada-ada di sini.
Jika dia putri orang terkaya, kenapa dia berpakaian baju sederhana? Pasti kalian bersekongkol, menipu kami. Menjelang ajal kau masih keras kepala, sepotong baju dasar di badannya, cukup untukmu membeli 10 tas. Kau pikir semua orang sama sepertimu, mengandalkan pria yang memberimu tas. Untuk menjaga citra, Lihat, aku akan merobek mulutmu. Hei kau, Menyentuh orangku di depanku? Kau tidak pantas. Ardiansyah. Lihat dia memukulku. Tas yang kau pakai itu, diambil Ardiansyah dariku, dari lemari pakaianku, dan rumah ini, saat aku tidak ada, dia mendaftarkan sidik jarimu di sini. Karena kalian sangat menyukainya, Maka rumah ini, beserta renovasi di dalamnya, dan perabotan, aku anggap semuanya kotor. Semuanya kuberikan pada kalian. Ko, apakah kau benar-benar rela memberikannya pada kami secara cuma-cuma? Putri, akhirnya kau sadar. Kau sadar tidak pantas untuk Ardiansyah. Putri. Kau. Jangan bercanda. Kuma-kuma? Tentu saja tidak. Rumah ini beserta renovasi di dalamnya, dan tas yang kubawa tadi, totalnya 300 juta. Tolong selesaikan sekarang. 300 juta, bahkan jika aku menjual diriku, aku tidak mampu membayarnya. 300 juta? Kamu merampok? Rumah reot ini, mana mungkin harganya segitu? Ebichin Roy, and Tidak Tahu. Unit utama Puncak Indah ini, tanahnya saja sudah 100 juta. Furnitur impor Italia di dalamnya, sistem pengatur suhu dari Jerman, semua dipilih langsung oleh Putri. Hanya satu lampu kristal saja, sudah cukup untuk membeli 1 unit apartemen kecil di luar. Hermes yang kamu pakai, cincin berlian di tanganmu, bahkan ibumu tadi, koper yang ditarik, semua diambil dari lemari pakaian Putri, dan dibawa. Setiap kemewahan yang kamu pamerkan, semua diberikan olehnya. Qin Ruowe. Cepat minta suamimu mencari jalan keluar. Suamiku, cepat bicara, bukankah kamu bilang masalah apapun, bisa kamu selesaikan? Putri, aku dan Qin Ruowei hanya hilaf sesaat, hanya main-main saja. Jangan dimasukin ke hati. Aku tidak punya perasaan padanya, nanti kami akan putus kontak. Main-main saja? Perlu membawanya merekam sidik jari. Perlu memberinya tasku. Bahkan ibunya datang untuk tinggal di rumah tangga kami. Rizky, kamu bicara soal perselingkuhan. Terlalu enteng ya? Putri, aku benar-benar tahu aku salah. Aku terbuai olehnya. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Aku sudah minta maaf. Maafkan aku saja. Highline Ako? Menurutku kamu tidak tahu terima kasih. Kamu pikir permintaan maaf saja sudah cukup? Dengar baik-baik. Rizky, mulai hari ini, posisimu di grup Song. Uang yang kamu habiskan, rumah yang kamu tinggali, semua akan kamu kembalikan. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Putri, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, demi masa lalu kita, Hubangin Kira, beri aku jalan. Aku akan segera putus kontak dengannya. Jangan kejam. Rizky, kamu gila? Bagaimana bisa kamu berlutut padanya? Diam kamu, kalau bukan karenamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Putri, maafkan aku sekali ini saja. Beri aku kesempatan. Kesempatan? Sejak saat kamu mengkhianatiku, kesempatan itu hilang. Putri, apa kamu benar-benar harus mendorongnya sampai sejauh ini? Putri, kumohon maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Melihatmu membuatku muak. Enyo. Baiklah. Karena kau tidak memberiku jalan keluar, kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Tenang saja, kau sudah terseret dalam masalah ini. Kalau kau tidak menjaganya baik-baik, hutang 300 juta ini, kau juga harus menanggung separuhnya. Setelah masalah ini selesai, aku masih akan menjadi manajer umum. Nanti aku akan memberimu 1 juta. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum apa? Mereka Yang memaksa. Jangan biarkan mereka kabur. Kalau tidak mau dipenjara, tinggallah dan bantu. Serahkan ponselmu padaku. Ibuku akan tiba dalam 5 menit. Ardiansyah, berani kau menyentuhku sedikit saja. Ibuku tidak akan memaafkanmu. Saat dia datang, kau sudah lama mati. Kenapa masih diam saja? Putri, cepat pergi. Nona Song, maafkan saya. Lepaskan aku, kalian orang gila. Hari ini aku akan membuat kalian mati di sini. Tidak ada yang tahu aku yang melakukannya. Ardiansyah, kau yakin akan melakukan segalanya sampai tuntas? Kau yang memaksaku.
Ardiansyah, aku benar-benar buta, sampai mengenalmu. Aku sudah tulus padamu. Tapi kau malah menjadikan kemezen ATM. Memakai uangku untuk menghidupi simpananmu. Sekarang, kau bahkan mau membunuhku. Kau, hati nuranimu dimakan anjing. Berapa harga hati nurani? Kalau bukan karena keluargamu kaya dan berkuasa, siapa yang mau sabar membujukmu, nona besar? Semua ini kau yang memaksaku. Ardiansyah, dulu kau miskin tak punya apa-apa. Aku yang membawamu ke grup Cipta Kencana. Aku mencarikan orang untuk membantumu. Membuatmu menduduki posisi manajer umum. Hasilnya sekarang kau berbuat jahat setelah menerima kebaikan. Ardiansyah, kau tidak pantas disebut manusia. Ardiansyah, kau bajingan. Putri sudah sangat baik padamu. Kau berani memukulnya, kau makan dan minum darinya. Sekarang kau bahkan ingin membunuh nyawanya. Apa kau masih manusia? Jika kau ingin melindunginya seperti itu, aku akan bereskan kau dulu, yang suka ikut campur ini. Ardiansyah, jangan sentuh dia. Ada apa-apa, hadapi aku. Kenapa masih diam saja? Cepat bereskan dua pengganggu. Ini. Nanti kalau ibunya datang, semua orang akan habis. Enyah kau, wanita gila. Membiarkannya mati begitu saja, terlalu murah baginya. Di dalam lemarinya, ada begitu banyak barang mewah, dan uang di rekening banknya. Setelah dia mati, semuanya akan ditransfer atas namamu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Pakaian dan perhiasan miliknya itu tidak berharga. Dia adalah Sari, satu-satunya putri tunggal, adalah grup Song, satu-satunya pewaris. Grup Song di tangannya, saham. Itulah daging gemuk yang sebenarnya. Jika saja saham grup Song di tangannya, saya dapatkan. Seluruh grup Song akan menjadi milikku. Saat itu, apapun yang kuinginkan akan kudapatkan. Benar, setelah mendapatkan grup Song, seluruh kota Mentari akan menjadi milik kita. Tinggal 2 menit lagi. Ibu akan datang. Aku harus bertahan. Di mobilku ada sebuah map bureau. Di dalamnya ada yang sudah kusiapkan sejak lama. Surat pengalihan saham. Tolong ambilkan untukku. Baik, aku akan segera ke sana. Kamu bahkan mengincar sahamnya. Kamu membawa surat pengalihan saham. Apakah ini sudah direncanakan sejak lama? Semua ini? Jairon Kainakan, sejak hari pertama aku bersamamu. Aku tidak pernah benar-benar menaikaimu, kalau bukan karena ibumu adalah Sari. Kamu pikir, aku akan sabar membujukmu? Kamu pikir, aku mendapatkan posisi manajer umum karena dirimu? Sebenarnya, aku sudah lama diam-diam membangun kekuatanku, menunggu hari ini. Ardiansyah, kamu bermimpi. Grup Song, bahkan jika diberikan kepada pengemis, tidak akan pernah diberikan kepada pengkhianat sepertimu. Diam, apa kamu belum melihat situasinya dengan jelas? Sayang, kamu memang punya pandangan yang luas. Tentu saja, aku telah menanggung hinaan begitu lama. Ini adalah satu-satunya tujuanku. Ardiansyah, kamu benar-benar membuka mataku. Menantu. Barang-barangnya sudah didapat. Tanda tangani ini, selama kamu menyerahkan semua saham Songcorp di tanganmu. Padaku, aku akan membiarkan Shen Yu pergi. Kalau tidak, aku akan membuatnya bernasib sama sepertimu. Ibu pasti segera sampai. Tahan dia dulu. Aku bisa menandatanganinya. Kalian harus membiarkan Yue pergi. Jamin keselamatannya. Benar-benar kasih sayang persaudaraan yang mendalam ya. Baiklah, aku setuju. Cepat tanda tangani. Putri, kamu tidak boleh menandatanganinya. Itu adalah ibumu. Kerja keras seumur hidup. Diam, kalau kamu berisik lagi, aku akan merobek mulutmu. Ardiansyah, kamu berutang padaku. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayar berlipat ganda. Sudah ditandatangani. Sekarang kamu takut ya? Kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Dulu waktu di sekolah, kamu berpura-pura susi. Sekarang, kamu masih harus melihat wajahku. Jika kamu berlutut sekarang, dan bersujud 3 kali. Memintaku untuk menerimamu.
Aku mungkin bisa meminta Ardiansyah untuk memberimu uang makan. Agar kamu tidak mati kelaparan di jalanan. Itu benar? Jean Gantidak t'a eu terima quasi. Membuatku berlutut. Kalian belum pantas. Setelah menandatangani kontrak pengalihan saham, semuanya tidak akan lagi terserah padamu. Saat aku mengambil alih seluruh Songcorp, akan ada saatnya kamu menangis. Kamu pikir kamu bisa berhasil seperti ini? Berhasil atau tidak, bukan giliranmu untuk bicara. Aku ingin melihat siapa yang akan menangis lebih dulu. Suamiku, lihat, dia berani membantah. Cepat beri pelajaran pada kedua orang ini, yang tidak tahu diri. Tenang saja. Awasi mereka berdua. Ebio, ambil saja tongkat itu, lalu pukuli dia. Ardiansyah, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Sumber daya Songcorp, apa yang tidak kuberikan padamu? Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Itu karena kamu bodoh. Kamu menghalangi jalan putriku. Dia seharusnya menjadi nyonya Lu. Tapi karena kamu mengambil posisi ini. Jangan sentuh Songwan. Qinrue. Bukankah kita sudah sepakat? Aku menandatangani surat pengalihan saham, dan kalian akan membiarkan kami pergi? Aku akan membiarkanmu pergi. Kalau suasana hatiku sedang baik, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu malu? Nona Song, apakah kamu tidak takut akan karma? Nona Song, saya juga bekerja untuk Tuan Lu. Kamu tidak punya nilai lagi sekarang. Kamu tidak bisa terus bersikap seperti seorang putri bangsawan, kan? Benar. Sekarang kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Aku akan memperlakukanmu sesuka hatiku. Apa yang akan kalian lakukan, Songwan? Anti-camp. Siapa yang berani menyentuh putriku sehelai rambut pun? Siapa kamu? Jangan ikut campur. Apa kamu tahu siapa suamiku? Dia adalah calon orang terkaya di Rongcheng. Kalau kamu membuatnya kesal, kamu akan menyesalinya. Dia itu. Menant tu cul. Ce bantard l'agit à Can Mangambil à Lisong Corporation. Orang sepertimu, yang tidak tahu diri, hati-hati nanti tidak bisa makan. Nona Song sudah menandatangani surat pengalihan saham. Sekarang Tuan Lu adalah pemegang saham terbesar Song Corporation. Cepat minggir. Bu, Ruowei, jangan bicara lagi. Orang terkaya? Mengambil alih Song? Aku, Sari, membangun kerajaan ini dari nol. Kapan giliran pria yang hidup dari wanita sepertimu untuk ikut campur di sini? Nona Song, Anda salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham? Ardiansyah. Bahkan untuk menjadi manajer di Song Corporation, kamu harus mengandalkan putri untuk membantumu. Apa kamu benar-benar berpikir memakai jubah kaisar, membuatmu menjadi pangeran? Sumber daya yang kuberikan padamu. Kau gunakan untuk memelihara simpanan. Dan merebut aset keluarga. Siapa yang memberimu keberanian? Nona Song, saya salah. Saya hanya hilaf sesaat. Anda orang terkaya? Sorry. Penggaza Song Corporation. Kita tadi hampir saja membunuh Songwan, Mampuka kita keluar dari sini. Hidup-hidup? Nona Song, Anda adalah Nona Song, Penguasa Song Corporation. Sungguh, saya buta mata dan tidak mengenali Anda. Tolong ampuni saya. Tangkap mereka, panggil pengacara dan polisi. Semua akun harus diselesaikan. Lepaskan. Putri. Ibu datang terlambat. Setelah mengalami pria seperti ayahmu yang memanfaatkan kekayaan wanita, ibu bersumpah tidak akan membiarkanmu terluka lagi seperti itu. Tak disangka. Malah membuatmu menderita. Ibu, aku tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Ibu Sari, Ardiansyah tidak hanya membawa Qin Ruowei tinggal di rumah pernikahan putri, tapi juga memaksanya menandatangani surat pengalihan saham dan bahkan menyerang kami. Hal-hal yang dilakukan Ardiansyah ini, berani kau sangkal? Nyonya Song,
Jangan dengarkan omongan mereka. Putri yang dingin padaku, makanya aku hilaf. Putri seharian main di luar, tidak pulang. Qin Ruowei melihatnya di klub malam, bersama pria lain. Ya, aku melihat Putri berpelukan mesra dengan pria lain. Kau bohong, Putri sudah tulus sepenuh hati padamu, mencurahkan segalanya, baik uang maupun tenaga. Kau dan Qin Ruowei berkolusi secara licik. Berani-beraninya kau memfitnah Putri. Diam kau. Sebagai temannya, berapa banyak kebohongan yang kau bantu sembunyikan? Kau sendiri tidak tahu? Kau memfitnahku seperti ini. Bukankah hanya ingin mengusirku dari grup Song? Jengga, ini adalah posisi yang kuperjuangkan bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Nyonya Song juga tidak akan salah menilai. Orang baik sepertiku. Ardiansyah, jangan berjuang saya lagi. Bukti perselingkuhanmu dengan Qin Ruowei, dan bukti penggelapan aset ilegalmu, semuanya sudah kurekam. Trik-trikmu, Ardiansyah, sudah pernah kulihat 20 tahun lalu. Orang seperti apa putriku itu bukan urusan kalian. Para penipu ini, dia tulus sepenuh hati pada Ardiansyah, malah dikhianati oleh kalian. Kalian masih punya muka membalikan keadaan dan menyalahkan korban? Nyonya Song, saya salah. Mohon maafkan saya. Beri saya satu kesempatan. Saya pasti akan memperlakukan Putri dengan baik di masa depan. Kesempatan? Saat kau memukulku tadi, kenapa kau tidak memikirkan kesempatan? Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Langsung serahkan ke polisi. Penggelapan aset ilegal, penganiayaan. Biarkan hukum mengajari mereka bagaimana menjadi manusia. Ibu Sari, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya punya dokumen pengalihan saham yang ditandatangani Putri. Dokumen pengalihan saham. Dia menandatanganinya secara sukarela. Benar. Ada tanda tangan aslinya di sana. Itu sah secara hukum. Berani kalian menyentuh saya? Sudah dengar? Cepat lepaskan saya. Kalau tidak, saya akan menuntut kalian atas penahanan ilegal. Cepat lepaskan. Saya memang menandatanganinya, tapi itu nama saya sendiri. Kalian tidak mungkin berpikir Grup Song berada di bawah kendali saya, kan? Tidak mungkin. Anda adalah satu-satunya pewaris Grup Song. Grup Song, 60% saham. Ada di tangan saya. Putri hanya memegang 5% saham insentif. Dan ada batasan khusus. Tanpa kehadiran saya, Zetsya Peryanyan Penggalihan tidak sah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan perusahaan kepada putri kandung Anda? Bagaimana mungkin Anda tidak menyerahkan sahamnya padanya? Putri tidak tertarik mengelola perusahaan. Saya awalnya berencana nanti menyerahkan seluruh grup Song sepenuhnya untuk Anda kelola. Saya tidak menyangka Anda begitu kejam dan tak tahu terima kasih. Seorang pria. Ibu Sari, saya benar-benar minta maaf. Saya buta karena keserakahan. Saya akan segera memutuskan hubungan dengan Qin Ruowei. Memutuskan hubungan. Saya akan berjanji seumur hidup untuk memperlakukan Putri dengan baik. Tidak perlu. Seumur hidupmu terlalu kotor bagiku. Putri, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Maukah kamu memaafkanku sekali saja? Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Bawa dia pergi. Tidak. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal. Putri, kumohon maafkan aku sekali ini. Qin Ruowei yang mengancamku. Dia bilang kalau aku tidak putus darimu, dia akan membuat masalah di perusahaan. Sampai semua orang tahu. Aku terpaksa melakukannya. Kau menggereng. Jelas-jelas kau bilang akan menikahiku. Kalau dapat uang, sekarang kau mau menyalahkanku? Aku akan membunuhmu, penipu. Apa yang kukatakan salah? Putri. Selen, menghamburkan uang keluarganya. Apa dia tahu soal romantis? Kubelikan bunga dia bilang boros. Kubawa ke bar dia bilang berisik. Kalau bukan karena ibunya kaya, siapa yang mau sabar membujuknya? Terpaksa? Saat kau menipuku untuk membiayai simpananmu, kenapa kau tidak bilang terpaksa? Putri, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Apapun yang kau minta, aku akan melakukannya. Asal kau percaya padaku sekali lagi. Percaya padamu? Sekarang tampar dia sekali, seperti kau menamparku tadi. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Kau yang membuatku begini. Kau berani menamparku? Kau masih hanya muka menamparku? Kau pria parasit. Komenipu Perazaan Putriku. Dan Berani Bertindak Kazar. Nyonya Song, saya hanya pekerja. Ardiansyah yang memaksa saya. Mohon berbaik hati. Kesalahan harus diakui.
Utang harus dibayar. Hukum tidak akan membiarkan penjahat lolos. Ibu, maafkan aku. Aku terlalu bodoh sebelumnya. Kukra, dia tulus padaku. Dia terus menghabiskan uangku dan menggunakan sumber dayaku. Tapi aku terus membelanya. Putri, ibu tidak menyalahkanmu. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan saat muda? Ibu juga butuh waktu lama untuk melihat pria palsu itu. Biaya. Ibu, hari ini kita tidak bicara soal ayahku. Si bajingan tak setia itu. Kedepannya, kalau aku suka seseorang, aku akan membawanya pulang dulu, agar ibu bisa menilainya. Dengan kondisi Putri, nanti yang mengejarnya pasti akan mengular dari kota ini sampai keluar kota. Yue, jangan menggodaku. Yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang kau sudah sadar. Itu yang terpenting. Kedepannya, kita fokus pada karir. Itu lebih bisa diandalkan daripada pacaran. Tolong, saya ingin bertemu Putri. Ada yang ingin kukatakan padanya. Tolong. Ardiansyah, berhenti berteriak. Kau sudah dibebaskan. Apakah dia pacarku? Aku tahu, dia tidak akan benar-benar meninggalkanku. Apa yang kau pikirkan? Yang membebaskanmu itu laki-laki. Halo, saya ayah kandung Putri, Wijaya. Selamat datang kembali, Putri. Putri. Ini adalah masa kecilmu, ketika ibumu membawamu tinggal di rumah tua keluarga Song. Tapi kemudian, demi Wijaya, aku bertengkar dengan kakekmu dan pergi dari rumah. Setelah aku mendirikan Song Corporation sendiri, aku tidak pulang selama 10 tahun. Aku tidak tahu apakah kakekmu ingin bertemu denganku. Ibu, hari raya keluarga akan segera tiba. Aku yakin kakek pasti merindukanmu dan berharap kamu pulang untuk berkumpul. Nona besar, Anda akhirnya kembali. Sang kepala keluarga sudah lama menunggumu di aula. Cepat masuklah. Ayo. Ayah, ibu, putri Anda tidak berbakti. Aku pulang terlambat. Sari, kamu akhirnya mau pulang. Nenek sudah lama menantikan hari ini. Sudah sangat lama. Maafkan aku, ayah, ibu. Dulu aku tidak mendengarkan kalian, bersikeras demi Wijaya, dan memutuskan hubungan dengan kalian. Pergi merantau jauh. Sudahlah, masa lalu tidak perlu dibahas lagi. Yang penting kamu sudah kembali. Ayah, ibu, ini Putri. Halo kakek, nenek. Cucuku sayang, sudah sebesar ini. Dulu kamu baru 6 tahun, hanya mengikuti nenek dan merengek minta permen. Anak dari keluarga Jing itu, kalau tahu Putri sudah kembali, pasti akan sangat senang. Keluarga Jing. Ya, saat kamu kecil, kamu sering bermain dengan anak dari keluarga Jing itu. Putri, apakah kamu sudah lupa? Mungkinkah Rizky? Putri. Haha. Putri, apa kamu ingat aku? Aku ingat, kamu adalah sepupuku Bima. Haha, kamu bahkan ingat aku. Tapi lupa, anak itu, Rizky. Tunggu dia kembali. Aku pasti akan sangat kesal. Saat aku berumur 6 tahun, aku sering tinggal di rumah kakek. Dan aku bertemu pewaris keluarga Jing, Rizky. Kami sering bermain bersama, bahkan pernah mengalami situasi hidup dan mati. Kami juga pernah berjanji untuk tidak pernah berpisah. Tolong. Uhak. Adik, kamu tidak apa-apa? Kakak, aku tidak apa, terima kasih. Kemudian ibuku membawaku pergi menuju kota Rong. Putri. Pergi begitu saja selama 10 tahun. Dan aku juga dengan Rizky. 10 tahun tidak bertemu. Sepupu Rizky, di mana dia sekarang?
Oh, dia sedang perjalanan bisnis, baru akan kembali sebulan lagi. Baiklah, kita tidak bicara tentang dia lagi. Ayo, kakak akan membawamu bermain ke pelabuhan barat. Pergilah. Ibu dan kakek nenekmu, masih ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, Coba cicipi. Halo. Apa? Aku segera ke sana. kakak, ada apa? Putri, klub kakak ada sedikit masalah. Aku harus mengurusnya. Supir dan mobilku akan kutitipkan padamu. Ini kunci mobilnya. Baiklah, pergilah. Mas Ardiansyah, aku ingin duduk di dekat jendela di sana. Nanti kita bisa berfoto juga. Baiklah, sekarang aku akan menggunakan uang untuk mengusirnya. Pakarku, tertarik dengan tempat duduk ini. Ambil uang ini dan cepat pergi. Putri. Ardiansyah ternyata keluar dari penjara karena takdir mempertemukan aku dengannya di Sigang. Maka kali ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Putri. Kenapa kau di Sigang? Di mana aku? Apa perlu lapor padamu? Oh. Aku tahu, pasti karena keluarga Song Mu bangkrut. Kalian tidak bisa lagi tinggal di Rongcheng, makanya datang ke Sigang, kan? Ibuku hanya sementara menyerahkan perusahaan Song untuk dikelola orang lain. Di mata Ardiansyah, itu malah jadi kebangkrutan. Sungguh konyol. Ardiansyah, siapa dia? Dia, sekarang di Sigang. Aku adalah Tuan Muda yang dihormati semua orang. Aku tidak boleh membiarkan siapa pun tahu tentang masa laluku dengan Putri. Jenggaya. Dulu dia di rumah kami, bekerja sebagai pelayan di villa. Dia selalu ingin merayuku untuk naik status, tapi aku tidak pernah setuju. Siapa sangka dia mengejarku sampai sini? Hei, Ardiansyah itu, tuan muda yang mengendarai Maibah. Dia menyukai gadis seperti Jiao Jiao, yang sama hebatnya dengannya. Dia tidak akan tertarik pada orang sepertimu. Aku ini orang Makam APA. Pelayan di rumah Ardiansyah, kan? Orang sepertimu yang bodoh dan tidak punya prestasi apa-apa. Masih berani beraninya merayu. Ardiansyah, sadarlah. Yang harus sadar itu kalian. Beberapa orang memakai topeng dan berpikir bisa menutupi semua masa lalu. Kau setuju kan, Ardiansyah? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bertemu denganmu hari ini adalah kesialanku. Ciao ciao, ayo pergi. Orang yang cuma numpang hidup masih berani menyebut dirinya tuan muda. Ardiansyah yang sombong ini pasti akan membayar harganya. Halo sopir, jemput aku di kafe, antar pulang. Ardiansyah, bukankah kau bilang Maibahmu akan menjemputmu? Mana mobilnya? Betul, Ardiansyah. Hari ini, pakai saja Maibach MU untuk mengantarku pulang. Gawat. Maybach yang Kizwa, sudah habis masa sewanya. Tidak bisa. Aku harus pesan taksi. Baik, aku akan telepon sopir sekarang. Halo. Jemput aku sekarang. Hei, beraninya kau naik mobil mewah Ardiansyah? Kau hanya anak pelayan, dan kau benar-benar menganggap dirimu nyonya? Ardiansyah terlalu baik, pelayan tak tahu diri, sepertimu ini, harus diberi pelajaran. Jalan. Nona, orang yang harus kujemput bukan Anda. Tolong turun. Nance 00088. Nomor plat ini, milik sepupuku, Song King. Kenapa aku tidak ingat? Mobilnya jadi taksi online? Dia adalah sepupu yang diminta Pak Song untuk kujemput. Selesai sudah kalau Tuan Song tahu. Aku keluar saat jam kerja, mencari uang tambahan dengan mobil sport. Dia pasti akan memecatku. Dia hanya penggemarku yang bodoh. Kenapa kau takut? Untuk pesanan ini, aku akan menaikkannya menjadi 1000. Oh, begitu. Orang seperti ini sudah sering kutemui.
Turun kau dari mobil. Aku tidak ingin menyakitinya. Kirim saja dia pulang dulu. Saat seperti ini, aku sama sekali tidak boleh membiarkan wanita bernama Putri ini merusak identitasku sebagai pewaris kaya raya. Putri, buka pintu mobil ini untukku. Ardiansyah, kau bilang mobil ini milikmu? Kalau begitu, buka dengan kuncimu. Kau bernama Putri, kan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Mobil ini jelas milik Tuan Lu. Kenapa kau tidak membiarkannya masuk? Tuan Lu sudah tidak mempermasalahkanmu lagi. Dia bahkan akan mengantarmu pulang. Kau seharusnya tahu kapan harus berhenti. Tuan Lu, aku menyarankanmu untuk segera mengirimnya ke kantor polisi. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Kau diusir keluar, kan? Pantas saja. Jalan. Ardiansyah, kau masih berani sombong? Hei sepupu. Sepermu berkhianat. Hei, jangan pura-pura. Kau, putri dari keluarga pelayan. Begitu sombongnya, Tuan Lu tidak mengirimmu ke kantor polisi. Kau seharusnya dalam hati sangat berterima kasih kepada Tuan Lu. Tunggu mobilku kembali. Aku akan benar-benar berterima kasih kepada Ardiansyah. Orang gila, mobilnya kembali. Turwin. Nona kecil, silakan naik. Ada apa ini? Sopir Tuan Lu, kenapa memberikannya kepada seorang pelayan untuk membukakan pintu mobil? Tuan Lu, dia, seorang pelayan, berani-beraninya duduk di mobilmu. Aku akan transfer lagi 500 untukmu. Hari ini, mobil ini sudah pasti kita naiki. Nona Kessel. Dia adalah pelanggan pertama yang kubawa. Kalau tidak, biarkan saja dia pulang naik mobil. Pertama, sebagai sopir, tanpa persetujuan pemilik mobil, kau menarik penumpang sembarangan. Kedua, kau menerima gaji dari kakakku, jadi kau seharusnya bekerja dengan benar. Kalau tidak, kau bisa mengundurkan diri. Saya tahu saya salah. Segera berangkat sekarang. Putri, sudah cukup. Kenapa? Tuan Lu, kenapa? Kau terlihat begitu marah? Putri. Tuan Lu menyuruh sopirnya menjemputmu kembali. Bukannya berterima kasih. Kau malah bersikap agresif. City, jangan buang-buang waktu dengan siaran pelayan. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya tahu akibatnya jika memprovokasi saya. Ini baru permilan jika kau terus menggangguku. Sampai jumpa, Tuan Lu. Jalan. Sepupu. Sopir itu, sudah kupecat. Aduh, maafkan aku membuatmu menderita. Tidak apa-apa, sepupu. Oh ya, anak itu, Rizky. Rizky sudah datang. Di mana dia sekarang? Dia. Hei. Rizky. Nona muda. Kenapa belum melihat orang yang ingin kamu temui? Pasti merasa sangat kecewa. 3 hari lagi adalah ulang tahun Nyonya Besar Jing. Kamu akan segera bertemu Rizky. Aku dan Rizky sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku ingin tahu, seperti apa dia sekarang. Nona Song. Ini putrimu? Betul. Beberapa hari yang lalu aku baru membawanya pulang. Hari ini, memanfaatkan pesta ulang tahun keluarga Jing. Aku ingin memperkenalkannya pada keluarga-keluarga terkemuka di Sigang. Putri, ini bibiku. Bibiku.
Kinju. Ajak Putri jalan-jalan sebentar. Ayo. Keluarga Jing memang berbeda. Semua orang kaya dan terkenal di Sigang pasti datang. Tentu saja, Nyonya Besar Jing. Ulang tahunnya itu satu hal. Konon. Ini juga untuk mencarikan calon istri, untuk Rizky. Maksudmu, itu satu-satunya pewaris keluarga Jing? Itu dia, tokoh terkenal di Pelabuhan Barat. Tapi sebenarnya, dia adalah seorang playboy, dan Raja Iblis yang sembrono dan tak terkendali. Memangnya kenapa kalau dia Raja Iblis, dia tampan, dan berasal dari keluarga bangsawan? Berapa banyak orang yang mengantre ingin menikah dengannya? Hai Citra. Keluarga Gu kalian juga adalah keluarga terkemuka di Pelabuhan Barat. Mungkin saja, Rizky akan tertarik padamu. Jangan bicara begitu. Lagi pula, kita semua sangat baik. Kamu Songwan, kan? Aku ingatkan padamu, semua yang datang ke pesta hari ini adalah kaum terkemuka di Pelabuhan Barat. Jika kamu tidak tahu aturan, lebih baik diam saja, agar tidak mempermalukan diri sendiri nanti. Nona Citra sangat paham, sepertinya di pesta ini, kamu sudah sering mempermalukan diri sendiri, ya? Aku tidak pernah. Nona Citra, daripada mengkhawatirkan aku, lebih baik kamu turunkan sedikit volume suaramu. Oh, Nenek Jing sudah datang. Ini Rizky yang sudah dewasa. Jika dulu, aku tidak pergi dari Sigang, tidak bertemu Ardiansyah, seharusnya akan ada hasil yang indah antara aku dan Rizky. Nenek tua ini berulang tahun hari ini, cucu-cucunya menemaninya. Aduh, cucuku ini baik dalam segala hal. Hanya saja belum menikah. Tulang tua ini, entah bisa menunggu sampai hari pernikahannya atau tidak. Nyonya Jing tua, saya Gu Qingyu dari keluarga Gu di Sigang. Hello, siapa ini? Nona Song, ada seseorang yang mengaku sebagai tunangan Anda, mencoba masuk paksa ke pesta keluarga Jing. Baik, saya mengerti. Nenek, aku Kellyur sebentar. Aku dari keluarga Song. Jika kalian tidak membiarkan kami masuk, kalian akan menyesal. Keluarga Song kami tidak punya orang bermarga Lu. Putri, kenapa kamu bisa muncul di pesta keluarga Jing? Putri, kenapa kamu muncul di pesta keluarga Jing? Kalau kamu ingin tahu, mendekatlah, akan kuberitahu. Putri, kamu gila, beraninya kamu menamparku. Memikomil, aku tidak perlu alasan. Beraninya kah, pelayan, mencentuh Tuan Lu, lihat apa yang akan kulakukan padamu. Su Jiao, sekarang aku beritahu kamu dengan serius. Tuan Lu yang kamu banggakan itu, hanyalah pria parasit. Dia bersamaku selama 3 tahun, menghabiskan uangku menggunakan barang-barangku, menduduki rumah pernikahanku, dan punya simpanan. Aku mengirimnya ke penjara. Sekarang dia keluar lagi untuk merusakmu. Meskipun aku tidak tahu siapa yang mendukungnya di belakang layar, tapi kamu bisa pergi ke Rongcheng untuk menyelidikinya. Ardiansyah tidak akan pernah bisa menghapus jejak-jejak itu seumur hidupnya. Tuan Lu, apa yang dia katakan itu benar. Putri, diam. Jiao, jangan dengarkan omong kosong. Wanita ini, nanti saat kita masuk ke aula pesta, kita akan bertemu pewaris keluarga Jing. Dia adalah teman baikku. Saat itu, aku akan membuktikan identitasku padamu. Bagaimana aku tidak tahu? Aku punya teman sepertimu. Putri, kamu benar-benar punya banyak cara untuk memfitnahku. Kamu bahkan sudah menyiapkan aktornya. Jiao. Dia hanyalah seorang pelayan. Dia tidak mungkin mengenal Pangeran Pelabuhan Barat.
Jadi, apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya sama sekali. Ardiansyah, dia adalah Rizky. Bukankah kamu bilang dia temanmu? Apa kamu tidak mengenalinya? Apa? Tuan Rizky, saya buta mata. Tertipu oleh pria brengsek ini. Saya minta maaf kepada Anda dan Nona Putri. Saya harap tindakan saya tidak akan memengaruhi keluarga Sukami. Dalam perkembangan di pelabuhan berat. Kamu boleh pergi. Ardiansyah, Putri bukan orang yang bisa kamu ganggu. Urus dirimu sendiri. Jiao. Putri. Cara apa saja yang kamu gunakan? Sampai bisa dekat dengan Pangeran Pelabuhan Barat? Sepertinya, aku belum cukup menghajarmu. Jangan kotori tanganmu. Rizky, panggil satpam dan usir dia. Petugas? User dia. Halo, Pak Wijaya. Putri ternyata bersama Pangeran Pelabuhan Barat. Lupakan dia dulu. Besok ada rapat tender lagi. Semuanya sudah kuatur. Kita pasti akan memenangkan tender. Nanti, kita akan bangkit di Pelabuhan Barat. Nanti, aku pasti akan membuat putri, wanita ini, berlutut di kakiku. Memohon ampun padaku. Kamu, Lama tidak bertemu, Putri. lama tidak bertemu. Kak Rizky, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak baik. Aku mencarimu selama bertahun-tahun ini. Saat aku akhirnya menemukanmu, aku mendapati kamu sudah bersama Ardiansyah. Aku ingin merebutmu kembali. Tapi melihatmu begitu bahagia, aku tidak mengganggumu. Maaf, saat itu aku... Tidak perlu minta maaf. Putri, yang penting kamu masih mengingatku. Aku ingat saat kecil. Kita memberi makan ikan dan bermain kata bersama. Dan makan bersama. IGA Bobby kekap kesukaan kita. Kamu juga pernah menyelamatkanku. Aku ingat semua itu. Jadi, apakah kamu masih mau makan iga babi kecap bersamaku lagi? Tentu saja. Ayo. Pohon besi akhirnya berbunga. Aku harus segera memberitahu Nenek Jing. Orang yang ditunggu cucunya akhirnya muncul. Cepat lihat, itu Pangeran Pelabuhan Barat. Rizky. Ganteng sekali. Siapa gadis di sebelahnya? Cantik sekali. Tebak saja, mungkinkah itu cinta pertama yang diidealkannya? Halo, boleh minta kontak Anda? Itu kamu harus tanya dia. Maaf. Kami tidak tahu kamu sudah punya pacar. Bukan. Wah, Rizky ini secara tidak langsung mengumumkan kalau dia punya pacar. Tebakanku benar, dia itu adalah tunangannya. Kamu, bicara seperti itu, orang-orang akan salah paham tentang hubungan kita. Salah paham apa? Kamu kan tunanganku. Hah? Aku cuma bercanda. Ponsel kemari, minta dia menambahkanmu, dan bertanya apakah kamu bisa memberinya WeChat. Bukankah itu normal? Hello, Buletin. Putri, besok ada acara lelang. Mereka mengundang keluarga Song untuk hadir. Kamu pergi mewakili ibu ya? Baiklah, aku mengerti. Ibuku baru saja menelepon. Katanya besok ada acara lelang. Aku harus segera pulang dan bersiap. Aku tahu acara lelang itu. Ardiansyah juga akan hadir. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Selain itu, nanti malam kalau hasil investigasinya sudah keluar, aku akan mengirimkannya padamu. Terima kasih Kak Rizky. Tidak masalah. Aku antar kamu pulangnya. Baik.
Orang ini sepertinya pendatang baru yang sedang naik daun di kota ini. Siapa dia berani mengaku sebagai pendatang baru? Wah, cantik sekali. Dia adalah nona muda keluarga Song. Sepertinya lelang kali ini pasti akan dimenangkan olehnya. Siapa dia berani mengaku sebagai nona dari keluarga terpandang? Hanya karena dia bermarga Song, sudah berani mengaku sebagai nona keluarga terpandang. Benar-benar konyol. Kingar, Tuan Muda Ardiansyah dulu pernah berinteraksi dengan nona Song ini, ya? Benar. Dulu dia adalah pembantuku. Setelah aku memecatnya, dia malah menjalan hubungan dengan orang lain. Jadi, kalian tidak perlu menganggapnya serius. Hei Ardiansyah. Jangan bicara omong kosong. Jelas-jelas kamu itu pria parasit, masih menginginkan rumah pernikahan putri. Jangan bicara banyak dengan pria seperti dia. Lelang akan segera dimulai. Putri, tidak peduli dengan siapa kamu menjalin hubungan, pemenang lelang hari ini pasti aku. Ardiansyah, kamu terlalu percaya diri. Tentu saja. Karena ayahmu telah memberikan hadiah besar kepada keluarga terpandang di kota ini, Keluarga Song. Ayo, sepertinya hasil investigasi Rizky. Tidak salah? Ardiansyah dibebaskan dengan jaminan oleh Wijaya. Mereka sudah lama bersekongkol. Mohon perhatian semuanya. Selanjutnya, kami persilakan nona muda keluarga Song dari kota ini untuk mengumumkan hasil lelang. Jika aku bisa mendapatkan perhatian dari keluarga terpandang di kota ini, sang nona muda, maka masa depanku akan cerah. Kalau begitu, aku akan mengecewakanmu. APA, Putri benar-benar nona dari keluarga pertama Pelabuhan Barat? Hasilnya akan segera diumumkan. Tolong, jangan membuat keributan. Halo semuanya. Saya Song Wan dari keluarga Song di Pelabuhan Barat. Selanjutnya, saya akan mengumumkan untuk Anda semua hasil dari acara tender ini. Sekarang saya umumkan. Perusahaan yang memenangkan tender kali ini adalah Putri. Dia melihatku. Sepertinya, kali ini yang memenangkan tender adalah perusahaan saya dan Tuan Wijaya. Putri, meskipun kau nona dari keluarga terpandang, lalu kenapa? Saat saya dan Tuan Wijaya bangkit, kelak meskipun kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan melirikmu sekalipun. Selamat. Sheng Tian Entertainment. Tidak mungkin Sheng Tian Entertainment. Putri, kau bercanda denganku kan? Ardiansyah. Saya sudah menyelidiki perusahaan Anda. Perusahaan Anda sama sekali tidak punya kualifikasi untuk memenangkan tender. Paham? Kukra, kali ini aku yang akan memenangkan tender. Aku akan menjadi pemenang terbesar. Tak disangka, jangan-jangan mengkhianati Putri adalah keputusan yang salah. Bagaimana acara tendernya? Acara tendernya berjalan lancar. Ardiansyah tidak memenangkan tender. Wajahnya sampai menghitam seperti gagak. TAPI. Ini masih jauh dari cukup. Aku akan membuat kedua. Pria parasit itu, semua kejahatan mereka terungkap semua. Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Boyeta, aku akan membantumu. Putri, ingatlah, jika terjadi sesuatu, jangan memikulnya sendirian. Beritahu aku akan selalu di sisimu. Kenapa? Kamu tiba-tiba jadi begitu serius? Ibuku masih menunggu di rumah. Aku pergi dulu. Halo, Tuan Wijaya. Putri adalah keluarga pertama Pelabuhan Barat. Nona, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau membuatku kehilangan muka di acara tender. Aku juga baru tahu.
Sepertinya kita masih harus mulai dari Ibu dan anak keluarga Song. dengan mengandalkan kekuatan mereka. Kita bisa memantapkan pijakan di pelabuhan barat. Jadi maksudmu, aku harus menyenangkan putri juga? Hello, siapa ini? Katakan saja, mantan pacarnya mencarinya. Nona Putri, mantan Anda ada perlu. Anda. Bagaimana? Apa kata putri? Pak Ardiansyah, dia memutuskannya. Dia hanya membuatku penasaran. Ganti nomormu, dan Tera sebangkit dia lagi. Ardiansyah, kalau kau sakit, pergilah ke rumah sakit. Cukup, putri, bukankah kau ingin kembali bersama? Jengga, jika kau bersikap baik, aku bisa mempertimbangkan untuk kembali bersamamu. Besok jam 3 sore, aku akan menunggumu di Cafe Zamrud. Sepupu, dengan siapa kau bicara di telepon? Hanya orang Sinting. Ardiansyah, jangan khawatir. Kita akan segera bertemu. Tapi bukan sekarang, karena aku ingin menyiapkan kejutan untukmu. Putri. Pak Ardiansyah, Nona Putri belum datang. Aku sudah menghubungi putri. Dia malah menggunakan keterlambatan untuk menarik perhatianku. Pak Ardiansyah, Nona Putri tidak akan datang, kan? Tidak datang? Dia tidak mungkin tidak datang. Dia hanya mempermainkanku, membuatku penasaran. Pak Ardiansyah. Ini sudah 1 jam berlalu. Putri pasti akan datang hari ini. Tapi aku tidak mau menunggu lagi. Kau terus tunggu di sini. 3 hari lagi, keluarga Song akan mengadakan Hari Raya Keluarga. Bersama Wijaya, datanglah juga. Hari Raya Keluarga? Sudah kuduga, di hati putri, dia belum melepaskanku. Kali ini aku harus memanfaatkannya dengan baik. Tidak bol seperti terakhir kali. Hampir berhasil tapi gagal. Ardiansyah, kau yakin Putri mengundang kita untuk datang ke Hari Raya Keluarga, tapi kenapa tidak ada yang... Aku akan menelepon Putri untuk bertanya. Aku di sini. Aku di sini. Putri, aku tahu, kamu masih mengkhawatirkanku. Hal-hal sebelumnya, semuanya adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, mulai hari ini. Bisakah kita memulai lagi? Memilih lagi? Sari, aku juga tahu aku salah. Sekarang putri kita sudah dewasa. Semuyang getel lalu. Mari kita lupakan saja. Bisakah kita hidup dengan baik mulai sekarang? Putri selalu berhati lembut. Aku sudah memohon padanya seperti ini. Dia pasti akan memaafkanku. Aku akan segera menjadi menantu dari keluarga terpandang di kota ini. Sari, belum menikah sampai sekarang. Pasti di hatinya, dia masih belum bisa melupakanku. Selama aku bersikap lunak, Pewari keluarga Song. akan ada bagian untukku. Sebelum kita memulai lagi, aku ingin kalian melihat sesuatu. Sesuatu apa? Tentu saja sebuah hadiah besar. Bawa barangnya ke sini. Putri. Apa ini? Semua ini adalah bukti dari kamu dan Wijaya. Gadis-gadis yang telah kalian tipu. Bagaimana? Kalian sudah lupa begitu saja? Kamu, Ardiansyah, menggunakan latar belakangmu sebagai yatim piatu untuk mendapatkan simpati. Menipu para nona kaya, menghabiskan uang untukmu, dan memberikan segalanya untukmu. Pria parasit seperti kalian seharusnya lenyap dari dunia ini. Putri. Kamu agak tidak normal hari ini. Aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Aku pergi dulu. Kalian hari ini tidak akan kembali. Bapak, tolong beri kami penjelasan. Bapak,
Putri, kamu mengundang kami ke sini hari ini, sebenarnya mau apa? Tentu saja untuk mengungkap perbuatan memalukan kalian ini ke publik, agar gadis-gadis tak bersalah ini menjauhi kalian. Kamu. Ardian Shah, jika kamu punya keluhan, kamu bisa menyampaikannya di kantor polisi. Kemari, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Sari, aku ini ayah kandung Putri. Apa kamu tega melihatku di penjara? Lepaskan. 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 Ibu, aku dan Rizky menyelidiki dan menemukan bahwa perusahaan Wijaya dan Ardian Shah melakukan bisnis ilegal. Satu kasus ini saja sudah cukup membuat mereka dipenjara beberapa tahun. Kita akhirnya berhasil membalas dendam. Putri, Ibu, jangan bicarakan mereka lagi. Hari ini hari raya keluarga. Aku sudah menyiapkan tempat untuk menikmati cahaya bulan. Mari kita makan kue spesial sambil menikmati cahaya bulan bersama. Oke, Ibu, ayo kita pergi. Kainan, selamat hari raya keluarga. Sangat senang. Cepat duduk. Sangat senang, sangat senang. Ayo. Semoga keluarga kita selalu bersama. Berselang. Kebersamaan keluarga. Semoga setiap gadis cantik bisa membuka mata lebar-lebar, membedakan dengan cermat pria parasit, dan jangan sampai tertipu oleh sampah masyarakat ini.